Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayah, mohon izin, tak layak saya berada di depan, tak layak saya bersuara keras, tapi karena panitia yang meminta. Para abu, para abi, para tengku, abadi, adil ulama, ini negeri para ulama, ini negeri para raja-raja, sultan-sultan yang soleh-soleh. Untuk mereka semua syai'ul lillahi lawalahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan yang hidup kita sudah menyambung silaturahim, dengan yang meninggal dunia kita sudah mengirim Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkahlah hidup kita insyaallah. Bapak protokol menyebut Abdul Somad LCMA. Bapak Wakil Bupati menyebut LCME. Jamaah tertawa. Ini perlu saya jelaskan. LCMA itu ejaan bahasa Indonesia, LCME bahasa Inggris. Jelas? Ini dijelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Bapak protokol cinta bahasa Indonesia. Bapak Wakil Bupati menunjukkan bahwa orang Perlak standar internasional. Ada seorang laki-laki dari kerajaan Persia. Dalam Quran ada surat Ar-Rum. Apa nama suratnya? Ar-Rum. Rum artinya Romawi. Roma. Kesebelasan Roma. Sedangkan Persia, nama rajanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Waktu itu blok barat, blok timur, sama macam sekarang. Sekarang ini blok barat Amerika, blok timur Rusia. Setelah Gorbachev turun, jatuh, tinggal tunggal Amerika. Dulu dunia dipimpin dua, blok barat Roma, blok timur Persia. Nama Raja Roma Kaisar Julius Kaisar. Raja Persia dipimpin oleh Kisra. Lalu kemudian dari Persia ada seorang laki-laki anak muda namanya Salman. Siapa namanya? Salman. Salman ini bangsawan, naik perahu sampai ke sebuah negeri bernama Jumpa. Ada lagunya, Umong Jumpa. Di Aceh, umur terlebih indah sampailah Salman dari kerajaan Persia tadi ke Jumpa. Jumpa itu sekarang Biren. Lalu kemudian menikahlah dia dengan bangsawan. Tahu arti bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Seorang perempuan bangsawan, anak bangsawan dari Biren, namanya Siti Mayang Silundam. Lalu kemudian keturunan-keturunannya itulah menjadi penguasa-penguasa
lalu Islam pun datang, dan di SD saya sudah belajar. SD lebih 20 tahun yang lalu sudah dipelajari di sekolah. Islam pertama kali datang di negeri Perla, tapi sudah umur 41 tahun baru sampai ke Perla. Allahu Akbar. Nanti saya akan cerita ke anak saya. Dulu, Islam pertama kali datang di Nusantara, di Perla. Ayah pernah ke sana? Belum. Sekarang saya bisa cerita. Islam pertama kali datang di Nusantara, datang mereka dari Jazirah Arab. Pulau yang pertama mereka temukan bernama Pulau Sumatera. Di tepi laut arah ke barat, maka di situ ada sebuah negeri yang makmur bernama Perla. Mendaratlah para bangsawan, para ulama ke negeri Perla itu, wahai anakku. Kalau dulu tak bisa cerita, sekarang sudah. Ayah sudah sampai ke sana. Aku bukan cuma sampai, aku sudah foto-foto dengan ulama-ulama. Ini dia gambarnya. Waktu ayah ceramah di sana, masyarakat di tanah lapang sepak bola. Sampai tak nampak ujungnya tadi mana. Itulah hebatnya. Kapan ayah ke sana? Tanggal 4 Rabiul Awal 1440. Waktu itu saya cerita hingga ke cucu saya. Cucuku dulu, datuk kalian ini pernah viral. Kapan tutup? Dulu waktu masih muda. Sekarang udah tua lah. Di mana tuh ceramah? Di Perla. Tempat pertama Islam datang, disambut oleh para bangsawan, lalu menyebarlah turun ke bawah. Dari Perla turun ke bawah, Aceh Timur turun ke bawah. Kerajaan Melayu pertama yang di bawah Aceh, itulah dia Kerajaan Melayu Langkat. Masjid Aziziyah masih tegak berdiri di Tanjung Pura. Betul? Di bawah itu ada lagi Kerajaan Melayu Delhi. Masjidnya masih tegak berdiri, Masjid Al-Masun. Di belakangnya ada Istana Maimun. Turun lagi ke bawah, ada masjid lagi, Masjid Kerajaan Besar. Itulah dia Masjid Kerajaan Serdang. Sekarang sudah jadi Kabupaten Sergei, Serdang Kedagi. Turun ke bawah, menjadi negeri yang besar ketika seorang laki-laki perkasa dari bumi Aceh bernama Sultan Iskandar Muda. Dia mau pergi ke Malaka, singgah di sebuah tanjung yang ada balai-balai, menikah dengan seorang perempuan, Siti Selendang Ungu. Hasil pernikahan lahir anak laki-laki bernama Abdul Jalil. Itulah Sultan pertama Kerajaan Melayu Asahan, sekarang menjadi Kabupaten Asahan Tanjung Balai Kisaran. Turun ke bawah lagi, setelah Asahan turun ke bawah, itulah Kerajaan Siak Sri Indrapura tahun 1723. Kampung halaman kami. Abdul Somad datang dari Riau. Sudah jelas? Nah, Abdul Somad orang Melayu. Al-Quran berbahasa bahasa Arab. Bahasa Quran bahasa Melayu. Quran bahasa Arab. Kami orang Melayu. Orang Melayu tak bisa baca Arab. Dari mana Ustaz tahu bisa baca Arab? Karena ada orang Aceh yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Dia orang Aceh, tapi tidak diterjemahkannya Quran dalam bahasa Aceh. Andai diterjemahkannya Quran dalam bahasa Aceh, bisa saya bahasa Aceh sekarang. Tapi dia tahu ini semenanjung Melayu. Dari mulai atas Kerajaan Patani Thailand, turun ke bawah Kerajaan Semenanjung Malaya Malaysia, turun ke Sumatera sampai Kalimantan Barat, mereka pakai bahasa Melayu. Maka kalau Quran mau dikenal seluruh Nusantara, mesti diterjemahkan ke bahasa Melayu. Diterjemahkannya lah Quran ke dalam bahasa Melayu abad ke-17.
laki-laki itu bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili, dikenal dengan nama Syekh Kuala. Dari mana? Dari bumi Nanggro Aceh Darussalam. Allahu Akbar. Pertama Islam datang di sini. Pertama Quran diterjemahkan di sini. Pertama menulis kitab fikih pakai bahasa Melayu, pakai tulis huruf Arab Melayu, ditulis oleh seorang ulama besar, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Namanya diabadikan menjadi UIN, UIN Ar-Raniri. Bangga kita. Dari mana Ustaz ceramah? Dari Aceh, tempat pertama Islam. Sekarang bagaimana Aceh? Mantap. Ustaz tentang ceramah di Aceh dibilangnya mantap. Satu-satunya tempat yang pramugari pakai jilbab, roknya panjang, di mana? Ustaz kok tahu? Saya kan pemerhati pramugari. Kemarin musibah pesawat Singa terbang. Ingat? Ada pramugari yang pakai jilbab, foto dia pakai jilbab, tapi di atas pesawat boleh tak pakai jilbab? Tidak. Ini foto sebelum naik pesawat pakai jilbab, ini foto setelah naik pesawat tak pakai jilbab. Kenapa? Peraturan perusahaan tidak membolehkan pramugari pakai jilbab. Tapi Aceh bisa membuat seluruh pramugari yang mau mendarat di bumi Aceh pakai jilbab. Artinya apa? Bukan cuma dulu Perlak yang hebat, bukan cuma Sultan Malikul Saleh yang hebat, bukan cuma Sultan Iskandar Muda. Sampai hari ini Islam masih tetap jaya. Sampai hari kiamat Perlak Aceh akan menjadi tempat standar Islam utama di Nusantara. Di mana di Indonesia ada dinas syariat? Ada? Mana ada? Yang ada dinas pendapatan daerah, duit. Tapi dinas penerapan syariat. Makanya kalau sampai ada orang Aceh masuk neraka, keterlaluan. Karena semua perangkatnya sudah disiapkan Allah dari sini. Abdul Somad datang ke Perlak bukan untuk ceramah. Makanya tadi mohon izin sama ayah, izin. Mohon maaf ini maju ke depan, bukan salah saya, panitia membuat ini. Macam show musik ada. Kenapa dibuat begini? Supaya jamaah semua bisa melihat. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Begitu tadi Ustadz Tengku Syahidah membaca Quran dari awal sampai akhir, saya tengok. Sedih. Apa yang Ustaz sedihkan? Dia ganteng, suaranya merdu, melengking, makharijul hurufnya mantap. Kita suara macam kambing kita, muka pas-pasan, PKN, pendek kecil hitam. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Dia dunia dapat, akhirat dapat. Di dunia dimuliakan orang, di akhirat nanti al-mahiru bil Quran, yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil barara. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama para malaikat. Tengok kanan malaikat, pandang kiri malaikat, tengok muka malaikat, tengok belakang malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau mahir membaca, menghafal, mengamalkan Quran. Kita bangkit di akhirat, tengok kanan Amitabh Bachchan, tengok kiri Jet Li, tengok muka K-pop Korea. Kenapa aku bangkit sama mereka? Itu kau tengok tiap hari. Almar'u ma'aman ahab, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Siapa yang dia cinta di dunia, itulah yang akan sama bangkit di akhirat. Ya Allah, bangkitkan aku dengan para abu, para abi, para tengku. Bangkitkan aku dengan para ulama, karena aku cinta kepada mereka, ya Allah.
Itu doa saya. Doa Bapak mau saya tahu. Saya datang jauh dari Riau, naik pesawat 2 kali nyambung dari Pekanbaru turun Kuala Namu, sampai Kuala Namu makan jambu, dari Kuala Namu naik lagi Bandara Malikul Saleh, 2 kali sambung. Ulama Aceh tak kenal Abdul Somad, Abdul Somad tak kenal dengan ayah, dengan abu, dengan abi, dengan Tengku. Lalu siapa yang membawa Ustadz kemari? Bersyukur pada Allah, dulu waktu di pesantren kenal sama orang Aceh. Nama pesantrennya Darul Arafah Medan. Kakak kelas saya tamat pesantren, dia ke Mesir, saya ikut juga. Pulang dia ke Aceh, saya ikut juga. Namanya Tengku Haji Fadil Rahmi. Sekarang jadi ketua IKAT. IKAT itu bukan tali. IKAT artinya Ikatan Alumni Timur Tengah. Inilah dia abang kelas saya itu. Maju dulu abang kelas dari kampung menengok. Namanya Ustaz Fadil Rahmi. Gambarannya. Ini ketua IKAT Aceh. Ada lagi ketua IKAT Aceh Timur Kabupaten. Namanya Tengku Fahrudin, Fahrizal. Ingat Fahri, ayat cinta. Tengku Fahri. Ada? Tak datang? Masya Allah. Maju dulu, kita mau foto bertiga. Abdul Somad di tengah. Ini Tengku juga, Tengku Abdul Somad. Diapit oleh Tengku Fahrizal sebelah kanan dan Tengku Fadil Rahmi sebelah kiri. Istri Tengku Fadil Rahmi ini orang dari apa namanya kampungnya? Pengarun, tapi dia doktor, LC, MA, doktor. Ustaz Somad LC balik, LC lagi cemas. Dah ambil foto. Begini lah ya. Mereka tak boleh lama-lama sini. Ini kan pentas untuk saya. Ustaz Fadil Rahmi itu istrinya asli putri dari Perla dan S3 di Al-Azhar. LC tamat, MA tamat, doktor tamat. Abdul Somad begitu dapat LC lari. Tak tahan di Azhar, takut. Bukunya tebal-tebal. Dosennya bahasa Arab, kitabnya bahasa Arab, orangnya orang Arab. Kita Arab cemas. Balik ke saya. Pergi lagi ke Maroko. Di Maroko dapat MA, habis itu pulang. Makanya ditulis nama Abdul Somad LCMA. Lagi cemas menghadapi anak-anak. Selama dalam perjalanan saya di Aceh, dibawa oleh Ustadz Fadil Rahmi, dari mulai atas sampai ke bawah, kami sudah berkeliling. Ada 3 hal penting yang membuat Aceh masih tetap terjaga. Yang pertama, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak pernah mencabut ilmu macam mencabut pokok kayu dari akarnya, tapi Allah mencabut ilmu bimautil ulama, dengan matinya ulama. Dan di Aceh ulama tidak pernah mati, karena sampai hari ini masih tetap datang silih berganti. Allahu Akbar. Saya datang bersilaturahim ke Abu Tumin, saya datang bersilaturahim ke Abu Mudi, saya datang malam ini bersilaturahim kepada ayah, saya datang bersilaturahim kepada Abu Yusuf. Mereka ulama-ulama, dalam kepala mereka kitab kuning, bahasa Arab mereka, nahunya, balaghahnya, mantiknya, bayannya, alur qawafinya, masak kitab fikih Syafi'i itu dalam kepala mereka. Lalu mereka membuat sebuah lembaga keilmuan, hanya ulama saja di dalamnya. Tastafi, tasawuf, akidah, tasawuf, akidah, tasawuf, tauhid,
fikih. Karena Islam ini isinya 3. Tasawuf, akhlak. Bagaimana membersihkan hati. Ibu harus sabar. Suami nikah lagi sabar. Itu dikaji oleh penyakit hati. Ada tetangga rumah baru, jangan kita marah. Nengok kawan punya cincin emas, jangan kita demam puyuh. Nengok kawan mobil baru, jangan kumat jantung koroner. Itu kajian tasawuf maksudnya hati. Tasawuf. Tauhid, la ilaha illallah. Apapun yang datang, jangan sembah pokok kayu. Itu kan pokok kayu, pokok yang listrik. Jangan sembah sungai, jangan sembah setan, jangan sembah hantu, jangan minta pada jin, jangan minta pada laut. La ilaha illallah. Tasawuf, tauhid, fikih. Bagaimana cara wudu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa. Ini ulama-ulamanya diikat oleh Tastafi. Masyarakat tidak bisa diajak pengajian yang berat. Masyarakat tidak bisa diajak baca kitab. Masyarakat tidak bisa diajak pengajian yang ekstrim. Bukan ekstrim artinya keras, es krim. Masyarakat ini maunya lembut, zikir, pengajian. Maka ulama di Aceh cerdas. Untuk ulama-ulamanya Tastafi. Untuk masyarakat umumnya Sirul Muqtadin. Apa itu Sirul Muqtadin, Pak Ustadz? Ini topinya. Sirul Muqtadin. Nampak kan tulisannya? Ini baju Sirul Muqtadin. Anggotanya sekarang satu Aceh 175.000 orang. Allahu Akbar. Bayangkan kalau 175.000 orang itu bersalaman dengan Ustaz Somad. Seminggu harus selesai. Salamannya biasa aja. Kalau salaman selfie ya. 175.000 orang terdata. Baru saya sadar. Selama ini saya jamaahnya banyak. Jamaah siapa? Tapi ini jelas. Hai saudara-saudaraku seluruh Indonesia, kalian tiru apa yang ada di Aceh ini. Allahu Akbar. Bagaimana meniru yang di Aceh? Untuk ulama-ulamanya, tinteng-tintengnya, otak-otaknya, tulang sulbinya, inti-intinya, namanya Tastafi. Tasawuf, tauhid, fikih. Untuk masyarakat umumnya, untuk masyarakat awamnya, ada satu lagi lembaganya, Sirul Muqtadin. Dan ini bukan cuma di Aceh, bahkan sudah sampai ke Norwegia, masyarakat Aceh di Eropa, bahkan sudah punya cabang di Malaysia. Kita berdoa berharap ke depan di seluruh negeri ada cabang-cabang Sirul Muqtadin, insyaallah. Amin. Nah, apa yang mereka lakukan? 3. Pertama, memperkuat akidah. Akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal. Fikihnya, mereka menghormati fikih Hanafi, mereka menghormati fikih Maliki, mereka menghormati fikih Hambali, tapi mereka berpegang pada fikih Imam mazhab Syafi'i. Sedangkan akhlaknya, akhlak tasawuf, akhlak sufi, akhlak orang yang apa tasawuf itu? Man safa qalbuhu lillah, orang yang hatinya bersih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan cahaya ke dalam hati yang bersih. Maka hati yang bersih jangan dikotori oleh yang haram. Jangan kasih anak makan riba, jangan kasih istri makan sogok, jangan kasih duit tunjang, duit sipak, duit sikut, duit tanduk, duit sundul, sehingga dia makan haram. Alhamdulillah, pesawat belum mendarat ke bumi Aceh. Kami tengok di bawah padi menguning, hijau, ada pohon kelapa, ada pohon sawit,
Ada pula pohon kopi, ada pula serai, minyaknya wangi, namanya serai wangi. Bumi ini subur. Kenapa? Karena janji Allah, walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barokah minas sama, dari langit turun hujan, wal ard, dari bumi tumbuh tanaman. Bayangkan, dari bumi Aceh macam-macam keluar gas sampai kering, keluar minyak sampai kering, minyak keluar. Orang gali tanah keluar lumpur, Aceh gali tanah keluar gas, digali tanah keluar minyak. Kualitas minyak internasional, tanam-tanaman subur. Kenapa itu? Barokah doa para ulama. Ini negerinya para ulama, ini negerinya sultan-sultan yang soleh. Maka jangan buat maksiat, buat dosa di atas bumi Nanggroe Aceh Darussalam. Kalau mau buat dosa, cari bumi yang bukan bumi punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bumi yang bukan punya Allah? Ada. Bumi setan? Tak ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, ada ulama yang luar biasa. Kedua, perhatian saya di Aceh, kenapa bertahan Islam di Aceh? Karena banyak dayah pondok pesantren. Di tempat lain orang tak mau masukkan anak pesantren, takut jadi teroris. Anak bapak di mana? Islamic boarding school. Anak kamu di mana? SMA Plus. Anak kamu di mana? SMP Keren. Masukkan anak Anda, dia akan jadi orang kaya, tapi tak hormat pada orang tua, mati masuk dalam neraka. Apa gunanya? Masukkan anak ke pesantren, ke daya, dia dapat barokah guru. Saya di pesantren dibawa, pesantren Abu Mudi, pesantren dayah dibawa, melimpah ruah santri, membaca kitab, sopan santun, tata krama, budi bahasa, masya Allah, tabarakallah. Mereka yang sekarang di pesantren kelas 1, nanti mereka akan tamat dari pesantren, tamat dari daya. Mereka yang akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, Bapak Dandim, Kapolres, dan Ramil. Tak apa-apa lagi lah pokoknya. Karena kita ini pun hidup tak akan lama. Pertama, ada ulama. Yang kedua, ada benteng-benteng pertahanan ulama yang akan melanjutkan tongkat estafet. Itulah dayah-dayah. Dan yang ketiga saya perhatikan adalah politiknya. Masuk dakwah ke dalam politik. Di tempat lain hanya ceramah aja. Bayarlah zakat, bayar zakat. Selesai pengajian, kau bayar zakat? Enggak. Di sini tidak. Zakat dibayar, tapi melalui politik. Apa dia? Kalau di luar Aceh namanya perda, peraturan daerah. Kalau di Aceh namanya kanun. Kanun Aceh, bayar zakat. Kalau di luar sana namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kalau di Aceh namanya Baitul Mal. Bait rumah, mal. Mal artinya miring. Baitul Mal, rumah miring. Mal artinya miring. Karena hati kita miring kepada harta, maka disebut dia Baitul Mal, rumah harta. Mal itu artinya harta. Hati kita miring ke harta. Ini masjid, ini mall. Hati kita miring ke masjid apa ke mall? Maka disebut dia mal. Orang Barat menyebutnya mall, orang Arab menyebutnya mal. Mal artinya harta. Karena hati kita condong kepada harta. Enggak Pak Ustaz, hati saya tak condong pada harta, terus kepada duit. Duit itu kan harta. Apa isi Baitul Mal? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Itulah isinya. Kita disuruh sholat di mana? Baitullah, masjid, surau, langgar, musola.
kita disuruh berbagi harta kemana? Baitul mal. Maka jelas dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baitul malnya berisi, baitullahnya berisi. Kesan saya di Aceh, masjidnya cantik-cantik, bagus-bagus, besar bekar, ukirannya khas. Nanti Bapak Ibu kalau kebetulan jalan-jalan ke Pekanbaru, singgah di Akap, bukan Kakap, Akap. Akap itu singkatan dari antar kota, antar provinsi. Terminal bis Akap. Keluar dari terminal bis Akap, belok ke kanan, ada masjid unik. Satu-satunya masjid, tak ada masjid lain bentuk itu. Itu masjid siapa? Itu masjid orang Aceh di Riau, Pekanbaru. Mereka punya masjid satu besar. Allahu Akbar. Tapi bukan berarti ada hansip satpam menjaga. Pas mau sholat, tanya, kau Aceh atau tidak? Tak Aceh, cabut. Boleh. Saya beberapa kali diminta oleh Persatuan Aceh Riau untuk ceramah. Saya bilang nanti. Ustaz tak mau ceramah di tempat Aceh. Saya dah bolak-balik ke Aceh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Mereka bangun masjid bukan cuma di tanah mereka, tapi di tanah tempat lain, di provinsi lain, bahkan di negara lain. Mereka buat masjid ciri khas. Apa dia? Bangunannya unik, punya arsitektur tersendiri. Ini masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini jamaah ramai. Ini bukan jamaah Ustaz Abdul Somad, ini adalah buah daripada daya, buah daripada para ulama, buah daripada alim ulama. Maka mereka ini datang. Andai mereka dulu tidak dididik ulama, tidak dididik daya, tidak tahu agama, dibuatkan pengumuman keliling kampung pakai baliho, hadirilah tablik akbar nanti malam oleh Ustaz Abdul Somad dari Riau. Orang tak tahu siapa itu. Ustaz, ngapain kita Ustaz? Mendingan kita main gaple. Tapi karena mereka dididik oleh para abu, para abi, para tengku, dididik hormat pada ulama, maka saking kan hormatnya mereka mau naik ke pentas pun kayak. Udah mulai turun mobil, jangan turun, jangan. TNI sebelah kiri, Polri sebelah kanan. AFP motor, begitu saya motor, Ustaz. Begitulah cinta. Berapa tangan tadi yang tak sempat tersalami, berapa kaki tadi yang sempat terinjak. Sakit hati mereka. Ya, tangannya terinjak, kakinya terjepit. Andai dia diam, tapi dia tidak memaafkan saya cari dia nanti di akhirat. Daripada saya mencari mereka di akhirat, bagus minta maaf di sini. Maukah Bapak Ibu maafkan segala silap salah saya? Udah selesai. Daripada dicari dia di akhirat, di padang mahsyar semua orang berkumpul, padang panjang daripada jumpa. Apalagi di padang mahsyar. Oleh sebab itu jangan berbuat zalim. Ittaqu zulma. Takutlah kalian pada perbuatan zalim. Fa inna zulma, sesungguhnya kezaliman, zulumatun, dia akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Belajar pada masa lalu Aceh, bagaimana supaya Aceh di masa akan datang jangan sampai Islam ini hilang. Ustaz, jangan takut-takuti kami lah. Mana mungkin Islam hilang dari Aceh? Saya bukan nakut-nakuti saudaraku. Tahu Andalusia? Kalau saya tanya Andalusia, banyak orang tak tahu. Tapi kalau saya tanya Real Madrid, Barcelona, oh tahu. Real Madrid, Barcelona itulah Andalusia. Islam di sana pernah berkuasa 700 tahun lamanya. Masjidnya besar, tertulis Masjid Al-Hamra. Hamra diambil dari kata ahmar, artinya merah. Kenapa disebut masjid merah? Karena terbuat dari batu granit berwarna merah. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, bisa nanti kita umrah ke Makkah, dari umrah jalan-jalan kita ke Andalusia insyaallah. Amin. Cantik, indah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Masjid-masjid tidak lagi boleh sholat di dalamnya. Masjid dirubah menjadi museum.
masjid dirobak menjadi tempat wisata. Tidak boleh tonton sinetron, film bagaimana seorang laki-laki perempuan datang ke Masjid Al-Hamra Cordova, pas mau sholat security-nya melarang, forbidden, no, tak boleh. Kenapa? Karena ini bukan lagi masjid, berubah. Siapa yang merubahnya? Seorang perempuan bernama Isabella. Makanya jangan lagi nyanyikan lagu Isabella. Isabella. Itu dulu dia tak tahu sejarahnya. Dinyanyikan oleh Amy Search. Ustaz tahu juga. Iyalah, saya kan lahir tak langsung tua. Muda, tapi dulu tak tahu, sekarang baru tahu. Salahkah Isabella? Isabella salah, tapi kita juga salah. Kenapa kita lemah? Salahkah Belanda menjajah kita? Salah. Salahkah Jepang menjajah kita? Salah. Tapi kita salah juga. Kenapa dia kita kasih masuk? Buktinya sekarang kita kuat, kita usirnya, tinggal terornya. Teror Belanda. Sama durian Belanda. Jepang tinggal slot Jepang. Dikejar sama orang Indonesia pakai tombak, lari dia, tinggal slotnya. Slot Jepang. Kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau belajar kita ini, kalau ingin tetap Islam, apakah kita ingin Islam tetap berjaya di Aceh? Maka rumusnya pakai yang dipakai oleh ulama Aceh. Aceh tak pernah sepi dari para ulama. Dulu hadir ulama-ulama besar, Hamzah Fansuri, Syekh Syamsuddin Sumatrani, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Meninggal mereka, digantikan lagi oleh ulama berikutnya, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Meninggal mereka, datang lagi Syekh Muhammad Wali. Meninggal Syekh Muhammad Wali, datang lagi Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Datang lagi ulama-ulama, sampai hari ini masih ada para ulama. Kalau pejabat meninggal dunia, insya Allah cepat dapat penggantinya, betul? Belum mati juga ada penggantinya. Penggantinya udah ke dukun. Dukun, ini lama betul, bisa tak kita matikan dia juga. Tapi kalau ulama meninggal dunia, Syekh Krongkali, Syekh Muhibbuddin Wali, Syekh Muhammad Wali, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, hari ini alhamdulillah masih ada tembok-tembok, benteng-benteng yang kuat menjaga Aceh. Itulah dia para abi, alim ulama. Maka kita cetak ulama-ulama, masukkan anak ke daya, ke pondok pesantren. Yang sudah memasukkan anaknya pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya pesantren, na'udzubillah. Mudah-mudahan setelah pengajian malam ini, bulan Juni nanti berbondong-bondong mendaftarkan anak ke daya ke pesantren. Daftarkan anak Anda sebelum penutupan tanggal berikut ini. Ustadz Fadil Rahmi tadi 6 tahun di pesantren Darul Arafah Medan. Dikirim dari Biren turun ke bawah, tinggalkan di pesantren. Medan di tengah, Aceh di atas, Riau di bawah. Abdul Somad datang dari Riau, dikirim ke Medan. Ustadz Fadil dari Biren dikirim ke Medan. Berjumpa kami di Medan. Dia 6 tahun di pesantren, saya setahun aja. Hebat Ustadz. Cerdas Ustaznya, cuma setahun aja. Tak tamat. Bukan hebat. Habis 6 tahun dia pergi ke Mesir. 96 dia ke Mesir. 98 saya ikut pun. Dan tengok kakak kelas ke Mesir, saya pun berangkat pula ke Mesir. Naik pesawat Royal Jordan Airlines. Keren kan? Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu? Itu tiket paling murah. Saya paling sakit hati waktu di Mesir jumpa orang Aceh. Kenapa? Anak Aceh dapat beasiswa dari Pemda $100 sebulan. Top sekolah. Menyesal saya tak lahir di Aceh. Kok bisa dulu request lahir? Apa tanggal lahir? Perlah. Bisa ke Pemda. Kenapa?
setelah kita pulang, walah, ini adalah anak yang dulu kita kirim. Siapa ngirim? Pergi tak diantar, balik tak sibuk. Ustaz hantu. Waktunya Ustaz yang menceramahi. Kalau ada hantu-hantu di pokok kayu, mudah-mudahan masuk Islam ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ke depan masukkan. Ini banyak ibu-ibu nggak mau masukkan anak ke pesantren, tak mau menerima menantu tamat pesantren. Pak, saya mau minang anak Bapak. Apa titelmu? SH. Masuk. Pak, saya mau minang anak Bapak. Apa titelmu? MSI. Come on. Apa MSI? Master Segala Ilmu. Datanglah satu anak muda. Kok apa titelmu? SAG, Pak. Bisa. SAG, Sarjana Alam Gaib. Rupanya menantu yang kaya tadi pecandu narkoba, mati sakau. Rupanya menantu yang tadi kaya hebat tadi mati juga. Kenapa? Rupanya memelihara tuyul. Ketika kau mau mati sakratul maut meregang nyawa, SAG inilah yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tenang ya Mak, Mama jangan sedih. 2 hari lagi selesai nih. Ini kau benci dulu, ini kau tak suka dulu. Kisah nyata, true story. Seorang ibu berkata ngejek keponakannya. Keponakannya ini numpang di rumah dia. Apa kata dia? Kamu ngapain di pesantren? Nanti taman mau makan apa? Lihat tuh anak tante, SH, MH, doktor. Lihat tuh anak tante. Begitu anak-anak selesai, tidak kenal agama, menikah, dapat bini setan. Tak mau menjaga mertua. Akhirnya apa? Sekarang menumpang di rumah keponakan yang dulu diejeknya. Karena di pesantren dia diajarkan berbakti kepada orang tua. Ada, nyata, real, kisah nyata, hidup, ada orangnya sekarang. Kalau mau nanti kita bicarakan 4 mata. Ustaz, bisa kita bicara 4 mata? Jangankan 4, 3 pun bisa. Maka masukkan anak saya, Pak Ustadz, ini terus terang Pak Ustadz ya, yang tersinggung ya. Oke, kenapa? Kenapa tak mau masukkan anak ke daya? Nanti kalau masuk daya, dia jadi apa? Loh, di daya dia bisa ikut ujian persamaan. Dia tetap nanti tamat punya ijazah SMA. Habis dari daya dia masuk polisi, bisa apa tidak? Bisa. Justru anak daya itu diterima di polisi. Kenapa? Polisi seleksi kesehatannya ketat. Kalau dia sekolah SMP, SMA, cabut, merokok, pakai narkoba, telinga ditindik, tak lulus dia masuk polisi, tak diterima masuk tentara. Di daya, bersih dada. Yang di luar pasti periksa dada, perawan. Saya nengok sendiri anak-anak SMP, anak SMA. Tadi sore dapat video anak SMP mengeroyok guru di kelas. Udah ada nonton? Ini kacau balau ini sekarang. Guru takut pula menempelin murid. Kenapa? Pas mau ditempelin di fotonya. Laporkan pada Komisi Perlindungan Anak. Apa? Pukul apa? Kurang ajar itu anak. Benteng terakhir perlawanan kita adalah pondok pesantren daya masih tegak berdiri. Daftarkan. Tidak ada alasan orang Aceh tidak mendaftarkan anak-anaknya ke pesantren. Kami tamat pesantren, Ustaz Fadil tamat pesantren, Ustaz Fakhrul Rizal tamat pesantren, Ustaz Somad tamat pesantren. Memang kami tidak kaya. Tidaklah kaya hebat betul, tidak. Tapi tengok komen-komen cewek-cewek. Ustaz, jadikan yang kedua ya. Padahal lama saya bercermin, ganteng tidak, putih tidak, mancung tidak, hitam kering pesek. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Tamat pesantren, anak jadi tentara, bisa. Jadi polisi, bisa. Jadi bupati, bisa. Jadi wali kota, jangan kan wali kota. Jadi wakil presiden aja diminta orang, kita aja nggak mau. Cerita aja.
semangat memasukkan anak ke ya. Terus dari tadi kenapa ibu? Yang menghamilkan anak itu kan ibu. Iya kan? Yang menyusukan anak 2 tahun siapa? Ibu. Yang melahirkan merekam nyawa siapa? Ibu. Bapak kan cuma datang sekali-sekali aja. Jadi jangan tersinggung kalau saya sebut ibu, karena yang membentuk kepribadian anak adalah ibu. Ibu. Al-madrasatul ula. Pendidik yang pertama adalah ibu. Saya setiap bulan 2, bulan Februari ke Malaysia ceramah 10 hari. Kuala Lumpur, Ipoh, Selangor, Negeri Sembilan, Malaka, Penang, keliling. Datanglah satu jamaah Malaysia. Ustaz Somad, ya, boleh saya berbual-bual sikit? Banyak pun tak apa. Apa hal ni? Saya nak datang ke Pekanbaru. Apa datang Pekanbaru? Saya dekat Kuala Lumpur. Nak jumpa mak Ustaz. Rupanya dia bukan mau jumpa saya. Mau jumpa mak saya. Kenapa mau jumpa mak saya? Yang ceramahkan saya. Kata dia, di balik seorang anak pasti ada seorang ibu yang mendidik. Datang dia Pekanbaru, dijumpainya mak saya, ditanyanya, Makcik, Ustaz Somad dulu makan apa? Mak saya makan bubur, makan apa lagi? Ibu mendidik luar biasa. Gimana mak Pak Ustaz dulu mendidik Pak Ustaz? Saya balik main-main, dapat motor-motoran, mobil-mobilan, bawa balik ke rumah. Mak, dapat. Di mana kau dapat tadi? Di jalan. Punya siapa? Tak tahu. Balikkan ke tempat kau jumpa tadi. Jangan bawa barang haram ke rumah ini, karena nanti di akhirat mobil itu akan besar sebesar bis, akan kau pikul di akhirat. Begitu kami dididik. Sebelum masuk sekolah, pendidikan dari mulut ibu luar biasa. Sekarang ibu-ibu, di mana dapat tadi nak? Situ. Pergi cari 2 biji lagi. Itulah yang membuat. Dulu saya bingung. Apalah mak ini mengada-ngada? Masa pula mobil katanya bisa dipikul di akhirat? Ini ngawur. Setelah saya sekolah baru saya paham. Hadisnya sahih, ayatnya jelas. Apa kata Allah? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima walla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, nanti di akhirat dia akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Ternyata ucapan mak saya, walaupun dia tak sekolah, betul. Nanti siapa yang curang-curang, di akhirat dia akan memikul kecurangannya. Itu yang dijelaskan Nabi dalam hadis sahih. Siapa yang curang zakat kambing, di akhirat dia akan memikul kambing mengembek. Siapa yang curang sapi, dia akan memikul sapi mengemuk. Siapa yang curang onta, dia akan memikul onta mengunta. Ustaz, itu kan curang sapi, curang onta. Sekarang curang apa? Siapa yang curang mobil plat merah, nanti akan memikul mobil dinas. Ada yang mikul Avanza, ada yang mikul Innova. Masih keren. Nanti di akhirat kita tengok, mak, apa enggak dimikul? Mak, Fortuner dimikul. Yang paling malu, ada yang mikul bakwan. Kau kenapa mikul bakwan? Rupanya waktu sekolah dulu makan 3 bayar 1. Ingat, dulu makan bakwan. Tobat kalian, tobat. Gimana cara tobatnya Pak Ustaz? Mesti, jangan kau sangka tobat astagfirullah rabbal barak. Tak selesai bakwan. Mesti kau bayar. Kau pernah makan bakwan waktu SMP? Ya Pak Ustaz. Jujur. Ya. Berapa kau makan? 3 bayar 1. Tapi utang 2. Ya. Berapa biji? Senin, Selasa, Rabu. 5 hari. Seminggu ya. Terus berapa kali? Dari kelas 1 sampai kelas 3. Yang jujur hari apa? Tanggal merah aja. Nah, hitunglah berapa harga bakwan. Bayar sekarang. Kau pikir enak?
Ini istighfar 2 kali selesai kata dia. Nanti kau cari tukang bakwan itu di akhirat. Bapak Ibu calon jamaah haji sekalian, yang akan kita tuju adalah tanah suci. Ibadah kita suci, maka sucikan diri. Bayar semua kecurangan-kecurangan kita. Setelah saya kasih manasik jamaah, bapak-bapak satu nangis. Bapak nangis kenapa? Malu saya masih itu. Kenapa? Itulah tentang bakwan. Cari. Dicarinya lah sekolah SMP-nya dulu. Tempat jual bakwan udah jadi ruku. Tak ada lagi Pak Ustaz. Di mana Bapak cari? Di Google. Dicarinya di Google, tukang bakwan, enter. Mana ada? Cari. Kalau ada anaknya bayar. Tak ada lagi Pak Ustaz. Bapak hitung berapa jumlah bakwan, hitung sendiri, bayar sendiri, serahkan ke masjid, lembaga, panti jompo, anak yatim. Setelah itu barulah sholat sunat, tahu, mandi dulu, mandi tobat. Mandi tobat macam mana Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mandi wajib macam mana Pak Ustaz? Anak 3 tak tahu mandi wajib. Mohon maaf Abu, mohon maaf Ayah, tidak layak malu menceritakan, tapi karena fikih mesti diceritakan. Mandi basah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau ada sudah isolatif copot, cincin gosok-gosok, rambut digosok. Ada tato tak apa-apa. Yang sudah ada tato, yang belum diambil setrika. Biarkan aja. Dulu waktu masih muda, tua. Setelah tua kena kencing manis. Jadi cacing. Dulu waktu masih muda, tatunya gambar burung Garuda sedang mengepakkan sayap mau menangkap ular di tengah laut. Begitu dah tua, burung puyuh. Yang muda sempat ada tatunya, maka biarkan saja, tidak menghalang. Sudah selesai. Tapi yang anak-anak muda jangan buat. Yang lain buat. Ini banyak ikut anak-anak fontok. Orang barat pakai tato kulitnya putih. Sikit aja jadi. Ini 2-3 kali tak muncul hitam. Tapi biar dimuliakan Allah SWT, mandi tobat, basah semua. Basah semua Ustaz, ya. Yang mana duluan basah? Terserahlah. Pergi ke tepi jembatan, asal tuh ke bawah. Itu kepala dulu. Kalau tak pandai salto, kaki dulu. Hilang dosa Ustaz. Kalau ke tengah itu bukan dosa, kau hilang sekali. Habis itu wudu, habis itu sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca iftitah. Iftitah yang lama apa yang baru Pak Ustaz? Yang dulu lah, Allah Akbar kabir. Yang lama lupa, yang baru belum belajar. Bilang aja tak ingat. Langsung Fatihah. Fatihah apa? Fatihah apa Pak Ustaz? Ayat apa kau ingat? Qul wallahu ahad. Jadilah Allahu shamad. Mantap. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada stok ayat lain? Tak ada. Itu satu-satunya Bos. Nanti lo kan kedua baca itu lagi. Dah, habis sunat taubat, mandi taubat, sholat sunat taubat, banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kalau sampai meneteskan air mata bagus. Astagfirullah. Istri terbangun. Kamu nangis kenapa? Mengenang dosaku Adinda. Mana ada kita dosa? Kita dulu jumpa taruh langsung nikah, bukan sama kau. Jadi sama mantan. Makanya yang sudah sempat punya mantan, buanglah mantan pada tempatnya. Itulah untungnya memasukkan anak ke daya. Di daya tak ada pacaran. Santrinya
santrinya laki-laki. Kami dulu sama Ustaz Fadil di pesantren Darul Arafah tahun 1996 tamat beliau. Berapa santri Darul Arafah? 1.800 cap lonceng semua. Laki-laki semua, tak ada perempuan. Kami menengok perempuan seminggu sekali, hari Ahad, hari Minggu. Mbak ada nenek-nenek nengok cucu. Tapi kena jarang nengok perempuan, nenek itu pun cantik. Alhamdulillah, di pesantren kami selamat, tak ada pacaran. Habis dari pesantren pergi pula ke Mesir. 99, 2000, 2001, 2002. 4 tahun saya di Mesir, tak pernah saya pacaran. Berani saya disumpah, wallahi tallahi billahi, 4 tahun saya di Mesir tak ada pacaran. Hebat Pak Ustaz ya, tak ada apa. Gimana mau dapat? Anak Indonesia 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300, persaingan ketat. Ustaz Fadil dapatnya satu. Dokter lagi. Awak LC pun tak ingat. Habis itu pulang. Setelah pulang, capek nih. Udah santri. Jadi artinya kalian yang sedang didaya sabar aja. Ini baru kelas 3 daya. Ustaz boleh tanya, boleh. Gimana cara menyatakan cinta? Kau hafal aja matan-matan tuh. Kalamuna lafzun mufidul kasratin ismun mafidul summa harfun kalim. Cerdas sana kerja ada satu sama tu toiban zikri tu ton zaliman. Hafal aja matan-matan tuh. Nanti bacakan matan tuh hembuskan kuya dia. Tapi ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ingin mempertahankan Aceh tetap Islami 700, 500, 1000 tahun akan datang, masukkan anak-anak ke daya. Nanti mereka yang akan menjadi pemimpin agama, menjadi imam, menjadi qari. Ustadz Somad ceramah malam ini paling tahan ceramah 10 tahun lagi. 2018 saya kemarin, 2028 itu udah hebat betul. 2028 diundang kemarin, Assalamualaikum. Siap bela agama, siap bela Islam, takbir. 2028 tak lama. Lalu sedih Ustaz, siapa yang akan menggantikan Ustaz? Aku tak pernah bersedih. Kenapa? Satu Abdul Somad akan digantikan 1000 Abdul Somad dari bumi Nangro Aceh Darussalam. Apa ditakutkan? Apa dicemaskan? Ustaz tadi, Ustaz Syahidah, juara Masya Allah, juara internasional. Dikumpulkan semua kori-kori se-Indonesia, berkumpul mereka di Lombok, Nusa Tenggara Barat, juara satunya dari Aceh. Bayangkan itu, bangga kita. Nah, kan ini kalau ada orang Aceh tak baca Quran, tak pandai baca Quran, tak bisa baca Quran, pindahlah dari Aceh. Cari provinsi lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benteng pertama yang harus kita lakukan, mendidik anak-anak kita. Sudah aku sampaikan ya Allah, tak lagi ada alasan. Kalau di masa akan datang tetap juga ada anak yang tak tahu baca Quran, yang tak peduli Islam. Bukan salahku lagi, sudah aku sampaikan ya Allah. Hal balagtu. Saya tanya semuanya, sudahkah aku sampaikan? Dah, selesai. Jadi di akhirat kalau ditanya, malaikat tanya Allah, udah kau sampaikan semua? Udah ya Allah. Ini kamarnya. Kalau masalahnya mati tak pelapor hati. Mantap tak sorban saya malam ini? Mantap. Tengok, nanti pulang ke rumah saya tempel di dinding, saya bingkai pakai kaca. Rencong tadi itu kaca malah dibuka, letakkan rencong di kiri, rencong di kanan. Siapa yang mau ngejek-ngejek? Nanti kalau sudah ditangkap Pak Polisi, makanya sebelum acara selesai putus sama Pak Kapolres. Habis itu cetak, masukkan dompet. Pas razia, belum pernah lagi, demi Allah. Belum pernah saya memanfaatkan foto dengan polisi tentara. Walaupun fotonya banyak, saya tetap ngurus SIM. SIM ada di kantor. SIM A, SIM C tetap saya bawa. Walaupun saya naik helikopter.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Benteng pertama, masukkan anak ke pesantren, masukkan ke daya. Yang kedua, Islam mesti masuk ke dalam politik. Poligami pula katanya. La ilaha illallah. Bukan salah saya, Bu ya. Ibu jangan marah. Karena ibu ini merajuk deh. Kalau gini ceramahnya bagus, kita pulang. Jangan. Ibu memang ini kalau pulang bisa keluar. Mana bisa orang sebanyak ini. Politik, penting tak politik? Penting. Usah somat ceramah. Bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Jamaahnya tidur. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak membayar zakat, walladzina yaknizuna dzahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Siapa yang tidak bayar zakat, maka mereka akan diazab neraka. Selesai pengajian, baru dia bangun. Qad qamatis shalah. Cepat betul. Siapa khotib tadi? Itu maka khotib itu dikasih tongkat. Kalau nampak tidur bawah, maka kalau saya khutbah, tengok rekaman khutbah. Khutbah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya tengok mana yang maju. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang tidak membayar zakat. Cuma anak-anak yang di belakang itu tak takut. Anak-anak di belakang kita di atas berapi-api. Ustaz tahunya dari mana? Saya terlambat khutbah Jumat. Pas mau ke masjid macet, lambat. Jadi saya di barisan paling belakang saya. Lalu kemudian tak lama masuk saya ke dalam masjid mau sholat. Khotib sedang khutbah, anak di samping ketawa. Saya tengok, dia tengok yang belakang. Bukan takut dia. Tak lama selesai saya terlambat, saya sangka saya terlambat. Sesudah itu datang polisi. Rupanya polisi itu lambat balik. Namanya ganggu lalu lintas. Ada razia tadi. Begitu Pak polisi masuk, anak-anak terdiam. Itulah pentingnya kekuasaan. Makanya anak-anak muda kita harus jadi polisi dan tentara. Polisi tak perlu ceramah, polisi tak perlu kata sambutan. Makanya malam ini Pak Kapolres tak ada sambutan. Polisi datang hanya ke masjid pakai seragam, sholat aja deh. Itu efeknya luar biasa. Allahu Akbar. Puncak anak itu. Kenapa anak itu takut? Ada pistol. Walaupun pistolnya tak berpeluru. Itu saya mau cerita betapa pentingnya power kekuasaan. Sekarang saya mau kasih satu contoh sampel. Di luar namanya perda, peraturan daerah. Di Aceh namanya kanun. Apa dia? Seluruh daya-daya harus kita bantu kelasnya. Yang anak yatim kita bebaskan SPP uang sekolahnya. Bisa atau tak bisa? Duitnya dari mana? Dari duit APBD. Tapi Pak Bupati tidak berani mengucurkan dana. Karena kalau sembarangan dia ditangkap KPK. Tapi kalau ada payung hukumnya bisa. Payung hukumnya mana? Kanun, perda. Yang buat kanun siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Nih. Kapan? Rabu pagi 17 April. Nah, saya ingin jangan sampai kerumunan ini sekedar berkerumun macam semut mengerumuni gula. Gula habis selesai. Saya ingin kerumunan berubah menjadi kekuatan. Siap? Ini sama namanya kampanye. Saya bukan orang partai. Saya tak pernah bicara partai. Saya tak pernah bicara nomor urut. Saya tak pernah bicara warna. Jangan identikkan saya dengan partai apapun. Karena warna yang saya pakai macam-macam.
Ada putih, ada hijau, ada hitam, ada merah. Lalu Ustaz nyoblos yang mana? Luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Maka pilihlah wakil-wakil rakyat yang peduli kepada daerah. Setuju? Peduli kepada anak yatim. Setuju? Peduli kepada janda-janda. Setuju? Janda-janda tua maksudnya. Mungkin langsung semangat aja banyak yang tua-tua, anaknya udah meninggal, suaminya tak ada, tinggal sebatang kara di panti jompo. Siapa ngasih dia makan? APBD. Bupati wali kota nggak berani, tapi kalau ada payung hukumnya, siapa yang membuat? DPR. Ini nanti caleg-caleg akan berkeliaran ke masjid-masjid membawa karpet 1 gulung. Saudara-saudara, jamaah sekalian, ini ada 1 gulung. Ini DP-nya. Nanti kalau saya terpilih saya tambah. Kalau saya kalah, nanti saya jemput lagi. Pak, jangan bawa karpet. Kami sudah karpet banyak, lampu tak usah kau bawa, kipas angin AC kami penuh. Yang kami inginkan 3. Kalau engkau duduk di kursi legislatif itu nanti, kau perjuangkan kanun, kau perjuangkan perda. Pertama, keluarkan perda zakat PNS, ASN, pegawai, BUMN, perusahaan, zakat potong atas. Setuju? Yang kedua, angkat guru-guru agama di SMP, di SMA. Karena SMP, SMA guru agamanya minim. Angkat. Biayanya dari mana? Honor daerah. Masukkan 5 pelajaran agama: Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Gurunya dari mana? Angkat alumni UIN Ar-Ranili, angkat alumni STAIN, angkat alumni Daya yang bisa baca kitab, angkat mereka. Bisa PNS, alhamdulillah. Tidak bisa honorer, tidak bisa dosen kontrak, tak juga bisa. Pokoknya tolong aja. Masih 3 Pak Ustaz. 3. Keluarkan perda berbusana muslimah seperti yang pernah keluar perda di Aceh. Kanun Aceh. Apa kanun perdanya? Perempuan tidak boleh keluar rumah duduk ngangkang. Pernah dengar? Saya baca itu di koran. Bagus. Sekarang perempuan pakai mahami, pakai duduk ngangkang, masuk angin. Ajarkan. Rambut tak boleh nampak. Kira-kira yang Ustaz Somad bicarakan yang 3 ini masuk akal atau tidak? Siap memilih wakil-wakil rakyat? Besar balihu saya baca di Aceh. Apa dia? Kampanye hitam. Jangan jelek-jelekkan orang, jangan ucapkan kebencian, jangan ada hate speech. Wujudkan pilkada, pilpres, pileg yang damai, aman, sejahtera. Yang bagi-bagi duit Pak Ustaz, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, bukan dulu. Ambil duitnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Beda sama. Tapi semangat. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Itu duit haram, itu duit sogok itu. Jangan korbankan negerimu, kabupatenmu, kotamu, provinsimu. Akan rusak. DPR kota, DPR kabupaten, DPR RI, DPD akan diwakili oleh orang-orang yang suka membayar pakai duit. Tapi duit apa? Jual rumah, jual kambing, jual semua. Nanti sampai dia duduk 2 tahun, 3 tahun akan dia tarik balik macam main layang-layang. Ulur sampai masih tarik diperasnya duit umat sampai habis. Mau? Tidak. Makanya nanti kalau ada telepon datang dari Perla, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada pula yang menyebar kami duit serangan fajar hari Rabu pagi 17 April. Jangan ambil. 100.000 Pak Ustaz, haram. 1 juta Pak Ustaz, banyak ini. Jadi gimana Pak Ustaz? 1 juta pun juga haram. 100.000 haram, 1 juta haram. Banyak haram, sedikit haram, banyak haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz,
ulama tak sepakat. Ada juga yang mengatakan makro. Nampaknya Ustaz Somad kalau suaranya sudah mulai kendur itu tidak dapat. Ini masih keras suaranya, nampaknya belum dapat. Kalau mulut terisi air susah bercakap, betul? Coba isi mulut isi air, habis. Jangan sampai mulutmu diisi yang haram. Jaga, lebih baik kita kurus daripada kita gemuk makan haram. Gak punya sakit jangan. Kalau mau gemuk pun di Aceh ini halal makanan. Pokoknya kalau dengar ceramah saya kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena beberapa orang yang dengar ceramah saya tersinggung, balik dari ceramah minum kopi mati. Bukan gara-gara ceramah saya, jadi namanya kopi Mirna. Tadi saya mulai ceramah jam 10. Sekarang sudah jam 11:10. Udah 70 menit saya ceramah. Padahal di mana-mana kalau ceramah udah tengah malam larut paling 30 menit. 30 menit kita ceramah langsung keluar ke Daniel. Dari tadi saya ceramah tak ada saya tengok yang menguap saja. Entah tadi tidur semua siang. Wallahu a'lam bishawab. Di mana-mana saya ceramah pakai celana. Malam ini kenapa pakai sarung? Menghormati ayah, menghormati abu, menghormati abi, menghormati tengku. Tapi yang jelas karena kainnya gak dikasih. Forum Majelis Taklim Sirul Muqtadin Aceh. Nampak? Pertama, masukkan anak ke daya. Yang kedua, masuk ke politik. Hai kalian anak-anak muda yang aktif di mahasiswa, saya pernah ceramah di depan 5 gubernur. Itu ceramah yang paling hebat, 5 gubernur. Gubernur BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kau dari mana? Dari Fakultas Perikanan Pak, mantap. Nanti tamat kuliah kau buat kolam ikan paus besar-besar. Kau dari mana? Saya dari Papet Pak. Apa itu? Fakultas Pertanian dan Peternakan. Bagus, kau ternak sapi, ternak onta. Ternak. Karena kita ini hakikat anak makan kambing. Walimah nikah anak makan kambing. Tapi ternyata kambing kita diimpor dari Australia. Saya lihat di Australia itu waktu kami naik pesawat kemudian naik mobil di Sydney, di Canberra. Saya mau ngasih tahu saya pernah ke Australia. Tengok sapi-sapi itu besar-besar macam banteng di tengah padang rumput yang terhampar. Kenapa kita mesti beli sapi di sana? Bangkitkan entrepreneur anak-anak muda kita. Kau dari fakultas apa? Saya dari fakultas ekonomi Pak. Lanjutkan bisnis. Kau dari mana? Saya dari fakultas saintek. Apa itu? Sains dan teknologi. Bagus. Rekam ceramah saya. Nanti kau masukkan ke www.youtube.com. Kau dari mana? Saya dari jurusan bahasa Inggris Pak. Terus? Kata Ustaz saya, tak usah belajar bahasa Inggris. Katanya bahasa Inggris itu bahasa orang munafik, tak sesuai tulisan sama bacaan. Pokoknya dibaca wan. Justru dengan bahasa Inggris lah kau bisa memberikan hidayah kepada orang-orang di Eropa dan Amerika. Betul? Ceramah Ustaz Somad diterjemahkannya, translate ke dalam bahasa Inggris, dibuatnya di situ bilingual, 2 language, English language, Indonesian language. Ditonton sama Donald Trump. Pas Donald Trump mencari-cari ceramah di YouTube Indonesian Islam, enter, dapatnya Abdul Somad. Tontonnya, ladies and gentlemen, kok kalau kurus dan bersama. Panggilnya stafnya, CIA. Who is this? This is Abdul Somad, Muslim scholar from Indonesia, West Sumatera Barat itu deh. Panggil dia langsung kaget. Ini kata dia teroris, kill him, bunuh dia. Habis ini. Tapi tak semuanya jahat. Bisa jadi ceramah bahasa Inggris yang kau terjemahkan itu banyak orang dapat hidayah, betul? Maka bangkitkan, masuk ke dalam politik, masuk ke dalam segala lini. Hidupkan daya
masuk ke politik, bangkitkan semangat entrepreneur, tapi jangan lupa zikir. Zikirnya mana? Masuk dalam sirul muqtadi. Karena hati kita ini panas, didinginkan dengan zikir. Pertama istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Setelah istighfar baru bersolat, baru bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oh, lagunya cuma lagu itu, lagu lain apa Ustaz? Subhanallah. Tapi kalau menyala lampu-lampu malam ini pasti hebat. Keluarkan dulu HP. Saya mau menengok menyala dari ujung sampai ke ujung. Punya HP kan? Ya. Ada senternya? Ya. Kalau tak ada campak aja. Hidupkan senter. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullu mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dah, matikan, nanti lopet payah pula. Ini malam saya yang terakhir di Aceh. Ada rasa sedih, ada rasa bangga, ada rasa senang. Sedih kalau Ustaz Somad ya, besok subuh terakhir di Langsa, habis itu pulang ke Medan, pulang ke Riau. Ada rasa bangga Ustaz, bangga karena sudah sampai ke Parla. Tapi saya tidak akan putus asa melihat dunia. Kenapa? Karena cahaya-cahaya itu bangkit dari awal muasal Islam di Nusantara. Dari Perla dia berawal, dari Perla dia akan terus bangkit, dari Perla semuanya akan terwujud atas nama Allah. La ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Makanya banyak